Minyak gaharu Anda asli atau palsu? Wah, judulnya aja udah provokatif banget ya. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi para pecinta gaharu dimanapun berada ya. Sudah lama tidak bikin video tentang gaharu. Tapi banyak sekali permintaan yang ingin membahas tentang minyak gaharu. Karena banyak penjual, seller, ataupun di mana saja yang memang agak kurang masuk logika dan masuk hitungan ya. Oleh karena itu kita disclaimer dulu, tidak ada maksud apapun. Dan ini sebenarnya beresiko kita dimusuhi oleh para pedagang ya, terutama yang tidak jujur dalam menjual barang dagangannya, terkhusus dalam hal ini minyak gaharu murni. Karena kalau sudah dibilang minyak gaharu murni sulingan 100% tanpa dicampur, tapi harganya kok kayaknya nggak masuk gitu, terlalu murah. Nah, ini jadi tanda tanya. Oleh karena itu mari kita hitung ya, ini berdasarkan estimasi rata-rata. Karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi ya, diantaranya pertama kualitas kayu ya, kualitas kayunya atau grade ya, kualitas kayu. Yang ini berkaitan dengan kandungan resin, kemudian juga teknologi ataupun metode penyulingan, destilasi ya. Kemudian juga terkait dengan alat yang digunakan, apa dari bahan stainless atau apa. Ini berpengaruh juga. Kemudian lama perendaman, proses ya ini. Kaitannya dengan proses lama rendam kayunya, berapa hari, berapa minggu, dan lain-lain. Ini banyak faktor sebenarnya. Tapi kita bisa estimasikan berdasarkan rata-rata ya. Dan ini sangat relatif, subjektif sekali buat teman-teman yang mungkin punya perbedaan sedikit-sedikit ataupun bahkan signifikan. Silahkan kita diskusi di komentar ya. Agar teman-teman yang memang sudah mencintai gaharu ataupun baru mengenal dan ingin mencintai gaharu itu tidak gelap gulita, tidak terkelabui dengan bahasa-bahasa marketing yang tidak masuk akal. Langsung saja ya, kita istilah dalam penyulingan itu ada namanya randoman ya. Randoman itu kecil sebenarnya. Dari mulai 0,0 sekian persen ya, sampai kalau dapat 6%, wah luar biasa itu. Luar biasa, ya kan. Jadi untuk mendapatkan 1 liter minyak gaharu murni, ya kan, minyak gaharu murni kita bicaranya nih, sulingan nih. Minyak gaharu murni, murni 100%, sulingan, tanpa campuran. Kalau promonya sudah lengkap, tapi kenyataannya, aduh, luar biasa memang. Sekarang kita hitung aja, untuk mendapatkan 1 liter itu ya, atau 1000 mili ya, minyak gaharu murni, sulingan, ya kan, itu dibutuhkan 500 kilo sampai 1 ton lebih. Wah, ini harga kayu gaharunya yang berapaan gitu? Mungkin yang putih-putih pohon langsung dicacak gitu kan, dan langsung direndam lalu disuling. Ini butuh segini loh, 500 kilo sampai 1500 kilo. Ini tentunya tadi itu ya, terutama ini kualitas kayu dan kandungan. Nah, kemudian kalau kita lebih rinci lagi, kalau low grade ya, ini kualitas kayunya nih, low grade, ya kan. Setiap 100 kilo itu hanya menghasilkan antara 30 sampai 50 mili, ya kan. BBM-nya berapa, processing-nya berapa, tenaga kerjanya berapa. Ini low grade ini kita tulis saja kemedangan lah, ya. Nah, atau teri gitu kan. 100 kilo kayu gaharu low grade baru menghasilkan 30 sampai 50 mili. Silahkan koreksi ya kalau teman-teman khususnya yang penyuling nih. Kita buka-bukaan aja. Masa iya minyak gaharu murni 100% sulingan per milinya hanya 10.000 atau belasan ribu, atau bahkan ada yang 10 mili lagi atau 12 mili satu telah. Luar biasa emang. Dan itu diklaim minyak gaharu murni, dan laku terjual sampai wah ribuan, puluhan ribu botol. Waduh, keren. Yang kedua, ini agak tinggi nih kualitasnya, seperti limbah carving. Kan kayu gaharu itu di carving ya, dibersihkan tuh yang putihnya. Kalau kualitas-kualitas yang agak tinggi itu, ya, dan itu biasanya agak ke bawah kan. Nah, itu khas limbah carving istilahnya. Nah, ini juga tergantung ya, yang di carving itu kualitas kayu gaharunya apa? Super kah, double super kah, atau kemendangan kah ya, tergantung. Tapi ini di atas tadi ya, yang jelas-jelas low grade kemendangan, ya kan. Untuk yang apa namanya limbah carving ini kita nggak tulis randoman ya.
limbah karping atau kulit ya. Kan kulit tuh yang bisa dijadiin stick buat rokokan gitu kan. Sapuan istilahnya nih. Atau dalam tanda kurung medium grade lah. Medium grade untuk bahan suling ya. Nah, ini medium grade. Nah, untuk yang medium, itu dari 100 kilo yang bahan ini bisa menghasilkan 70 mili sampai 100 mili. Kemudian yang ketiga, gubal. Tapi jarang sih, kecuali yang memang pesanan ya. Ini gubal beneran nih, grade B lah katakanlah, ini udah grade B. Jadi nggak mungkin kayu super, kayu apa, double super ya kan, bahkan AB atau A atau B sekalipun, itu daripada disuling, yang mending dijual untuk bakaran. Karena kalau disuling udah jadi hasilnya kecil, sedikit maksudnya, sorry, harganya juga nggak akan masuk akal. Ya kan? Silahkan sekali lagi koreksi kalau saya keliru ya. Ini tanpa ada maksud apapun, kita hitung-hitungan secara masuk akal saja. Ya kan? Nah, kalau yang gubal atau grade B ke atas ini, itu 100 kilo bisa lah menghasilkan antara 110 mili sampai 300 mili. Katakanlah grade B itu berapa sekarang kayunya per kilonya? Apalagi sekarang sudah semakin jarang ya. Ya kan, katakanlah 2 juta aja. Katakanlah 2 juta aja. 2 juta, ya kan? Kali 100 kilo, udah 200 juta. Cuma menghasilkan 100. Ya berarti berapa tuh? 200 juta, ya kan? Bagi 100 saja. 1 juta per mili. 1 juta per mili. Kecuali kalau dapatnya 300, mungkin bisa di bawahnya. Yang pasti nggak mungkin kalau pure gaharu gubal, ya kan? Ini udah sangat jarang ini. Gaharu gubal, kayunya langsung disuling. Karena udah di ratusan ribu per milinya. Bahkan sampai sejuta per mili untuk yang gaharu gubal. Makanya rata-rata memang minyak gaharu itu yang beredar di pasaran itu hanya dari low grade. Dicampur dengan limbah karping. Kadang-kadang bisa lebih bagus kualitasnya. Jadi kalau yang gubal B, A, AB, apalagi super, double super, tidak ada yang langsung disuling. Mendingan dijual, lebih mahal dan lebih gampang. Gitu kan, daripada disuling. Karena nanti jatuh minyaknya selain juga, ya dapatnya sedikit. Dari 1 kilo itu yang super atau double super mungkin hanya 10, 20, 30 mili tergantung kandungan resinnya. Jadi kalau kita berbicara tentang minyak gaharu murni 100% ya kan, sulingan tanpa campuran. Wah, ini sulit untuk masuk hitungan ketika dia harganya hanya puluhan ribu atau bahkan belasan ribu per mili, ya kan? Ratusan ribu pun, katakanlah 100 ribu, 200 ribu per mili, paling hanya sampai di grade ini saja. Jadi kalau ada yang mengklaim minyak gaharu murni 100% sulingan tanpa campuran, wah, kemudian dia harganya cuma per milinya ribuan, belasan ribu, apalagi ada yang berapa belas ribu gitu dapat 3 mili, 10 mili, 100 mili, wah, nggak masuk hitungan gitu. Ini berdasarkan rata-rata ya. Tapi silakan aja, mungkin ada teman-teman di sini yang menyuling dari 10 kilo ataupun dari 1 kilo dapatnya 100 mili mungkin. Rasanya kedengarannya kok agak mustahil ya. Begitu. Jadi ya mungkin kalau 100 ribu atau 200 ribu, ratusan ribu per mili mungkin masih masuk akal lah. Ya, tapi kalau sudah puluhan ribu per mili, apalagi per puluh mili, apalagi ratus mili, wah ini benar minyak gaharu murni. Bahannya dari apa? Dari low grade saja, yang low grade saja dari dibutuhkan 100 kilo untuk bisa menghasilkan 30 sampai 50 mili. Kecuali diperbanyak, dicampur, ya kan? Bisa dengan apa saja. Bisa dengan minyak atsiri lain, bisa juga dengan air, bisa juga dengan macam-macam gitu. Itu saja yang ingin disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf, bukan ingin apa gitu ya buat para seller ataupun pedagang. Tapi manis ataupun pahit yang disampaikan ini, walaupun ini juga silahkan dikoreksi kalau ternyata perhitungan ini keliru. Saya sangat senang hati terutama bagi para penyuling. Kita dengerin ini di komentar nih. Silahkan